tua ulat yang hutang, Bei Humin. Di mana bocah itu? Bos Hao. Itu dia. Li Erpi, kau bosan hidup. Kau membohongiku. Bos Hao, ampuni aku. Bos Hao, tolong ampuni aku. Kau itu. Mo Xiao. Apa tadi? Mo Xiaonan. Zhou Qianhao. Kita orang asing. Kita tak punya dendam sebelumnya. Kenapa kau bunuh seluruh keluargaku? Dan mencoba mencuri buku kedokteranku. Mo Xiaonan. Aku akan meremukkanmu, seperti semut. Sesederhana itu, apa aku butuh alasan? Hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu tentang buku obat keluarga Moku. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Nasi goreng bau, kau tak pantas bertanya padaku. Di dunia ini, bertanya tergantung pada kekuatan. Dengan statusmu, kau seperti babi di kandang, hanya pantas hidup dalam kebodohan. Dan mati dalam kebingungan. Bagaimana kalau dia memaksa kau memberitahunya hari ini? Bos Hao, hati-hati perempuan kecil ini. Merepotkan. Sepertinya kaulah yang mendukung orang itu. Gadis kecil, kau punya kemampuan. Kenapa jadi anjing orang lain? Apa aku anjing? Coba aku kalau berani. Nah, layak dibunuh. Dilihat dari kemampuanmu. Kau pasti dari keluarga I9 Phoenix, Macan Putih dan 9 Phoenix selalu mengurus urusan mereka sendiri, tak perlu merusak keharmonisan kita. Cuma gara-gara nasi goreng. Tunggu. Zhou Qianhao, aku tahu kau kuat, tapi hari ini kau takkan bisa mengalahkannya. Tak bisa bunuh aku, tak bisa curi bukunya juga. Sombong sekali. Aku tahu kau yakin dengan kungfuku sangat meyakinkan. Tapi bagaimana kalau ku bilang Hun Kui? Tian Duo, wanita pria, ketiga titik tekanan ini adalah kelemahanmu. Apa jawabanmu? Apa katamu? Lihat. Dia panik. Gertakan doang. Memangnya kenapa kalau aku tahu? Dia tak bisa mengalahkanku. Haugi, kau baik-baik saja. Hei, masih mau berantem? Bagaimana kau tahu kungfuku? Itu ada di seluruh berita. 6 bulan lalu, kau melawan samurai dari Dongdao. Begitulah caramu hampir mati. Jadi, kau yakin? Baiklah, anggap dirimu beruntung hari ini, Nak. Hao gak akan melepaskanmu hari ini. Tapi ingat, dalam 24 jam, aku akan menghancurkan tulangmu sampai jadi debu. Satu hari, mungkin dalam 1 jam, kau akan berlutut. Memanggilku kakak, omong kosong. Tak perlu 1 jam, aku akan menghabisimu sekarang juga. Tunggu sebentar. Dia masih berguna bagiku. Pergi dari sini. Haoge, Sehonan, apa selanjutnya? Selanjutnya, kau akan membawaku ke suatu tempat. Kemana? Toko lotre terdekat. Kau butuh uang. Aku punya banyak. Lalu kenapa kau di sini? Zhou Qianhao akan membunuh seseorang di sini hari ini. Kita akan menunggunya di sini. Bagaimana kau tahu? Bagaimana lagi? Tertulis di buku. Itu tidak penting. Uang ini memang hakku. Aku sebaiknya mengambilnya. Bos, tunggu. Tutup. Masih ada 5 menit lagi. Cetakan aku tiket. Cetak apa? Kau dijamin menang. Pergi. Bos, aku kasih kau 100. Cetakan saja aku tiket. Keluar. $100 untuk 1 tiket. Kau pikir aku bodoh? Pergi. Kalau kau tidak pergi, aku akan. Bagaimana kalau begini? Ah, gadis kecil kaya. Kau membelahnya. Kemari, mari kita sentuh sedikit. Akan kucetakan untukmu sekarang juga. Xiaonan, pergi. Bos, uangnya ada di meja. Aku terluka. Ada apa? Apa yang terjadi pada orang tua itu? Kenapa kau lama sekali? Ayahmu dipukuli. Siapa? Siapa yang sentuh ayahku? Akan kubunuh dia. Tuan Wei. Bunuh dia. Itu dia. Kau ya? Kau dari mana? Bikin masalah di wilayahku? Saudara,
Mari kita bicarakan ini. Kau harus bertanya-tanya. Siapa saudara Wei? Kau berani sentuh orang tuaku. Minta maaf dulu. Sungkem pada orang tuaku dan akui kesalahanmu. Dan wanita itu juga. Dia yang memukulku. Kalau begitu, ini tidak sesederhana itu. Dipukuli oleh seorang wanita. Itu, sial. Kau tahu. Omong kosong. Apa yang ingin kau lakukan? Sekarang bagaimana? Kau berlutut dan menundukkan kepalamu sebagai permintaan maaf. 200.000 lagi. Sobat, gak masuk akal, kan? Bacot. Minta maaf, lo. Kerjain sendiri aja sono. Sungkem ke bokap gue dan akui kesalahan lo. Perman kampungan. Mentang-mentang di wilayah Beihuming. Gue habisin lo. Gak bakal ada yang berani ikut campur. Beihuming, panggil Zhou Qianyao ke sini. Gue tunggu dia di sini. Kurang ajar. Nama bos Hao, bukan buat lo sebut-sebut. Cuma nama doang. Kenapa gue gak boleh sebut? Cepetan panggil dia ke sini. Gue tunggu di sini. Suruh dia ke sini dan akui gue sebagai kakaknya. Jadi banget bacot lo, Bos Hao, pemimpin terhormat Provinsi Selatan, dunia bawah. Pegang kuasa hidup dan mati. Kekuasaannya besar. Lo apaan sih? Jilat sepatunya aja. Mulut lo masih terlalu kotor. Berani-beraninya lo gak hormatin Bos Hao. Hari ini gue ambil tangan dan kaki lo. Berlutut sekarang. Jangan sampai gue yang turun tangan. Kalau lo, tenang, gue gak mukul cewek. Kulit lo mulus banget, cantik juga, ya? Main sama gue yuk, hari ini. Bantu gue kasih bokap gue perayaan pertumpahan darah. Jangan sok jagoan. Mampus lo. Ayo, bunuh gue. Xiao Yu. Kamu gak apa-apa, aku baik-baik aja, cuma kelilipan. Sok jagoan terus. Pengecut. Dasar sampah. Udah tahu untungnya belum? Berani-beraninya lo sombong di depan gue. Gue mau lo lihat. Gimana gue perlakukan lo? Ambil nyawa lo, kirain jagoan. Sampah banget sih lo. Kasih tahu gue. Mau mati gimana? Keren banget. Jangan dikejar. Hati-hati, bisa jadi jebakan. Bos Pi, gawat, ketua. Grup Senming Jinghai. Laporan bisnis kuartal. Grup udah selesai. Baik. Agenda selanjutnya apa? Pemerintah Dongdao mirim undangan resmi. Mereka berharap bisa bikin pusat riset bareng kita. Asal kita kasih teknologinya. Sama hasil risetnya. Mereka bakal langsung. Sun Family paman kedua. Nuntik 300 miliar. 300 miliar. Kita bisa megang. Sun Yi, ketua grup Jinghai. 70% saham dan dividen global. Soal terima atau enggak undangannya, terserah keputusan ketua. Gimana pendapat anggota dewan lainnya? 300 miliar. Sun Family paman ketiga. Dongdao, kelihatannya tulus banget. Nih, kalau kita kerja sama-sama mereka, pasar ilmu hayati global bakal jadi milik kita. Malaysia punya keunggulan teknologi. Dongdao, bilang ke anak buah lo, kerjasama ini bisa buka ribuan pasar. Diam dulu semuanya. Bu Ketua, gimana menurut Ibu? Cuma 3.000 target kecil. Negara Pulau Timur, mereka tidak menganggap Sun Yi. Serius? Jadi maksudmu, kau ingin bekerja sama? Kita bisa mendatangkan 300.000 target kecil. 300.000. Ini negara Pulau Timur. Seluruh pendapatan fiskal tahunan mereka. Persyaratan yang begitu keras. Ketua, aku takut mereka tidak akan setuju. Betul, aku ingin mereka tidak setuju. Ini, Direktur, seperti kata pepatah, tak ada untung tak ada bangun pagi. Negara Pulau Timur tiba-tiba menawarkan persyaratan yang begitu menguntungkan. Mungkinkah hanya untuk pasar dan keuntungan kecil itu? Ih, ini bukan tentang uang. Lalu untuk apa? Ya, kalau bukan untuk uang. Lalu kenapa? Kekayaan mendadak paman ketiga pasti mencurigakan. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa demi uang. Ih, semua orang di sini adalah keluarga Sun. Di balik pintu tertutup, tak ada orang luar. Apa yang perlu dikhawatirkan? Katakan saja. Niat pihak lain tidak jelas. Risikonya terlalu tinggi. Masalah ini berakhir di sini. Rapat dibubarkan. Ih, pikirkan lagi. Jika negara Pulau Timur menyetujui persyaratannya, maka aku akan mempertimbangkannya. Ii, apa pendapatmu? Bisakah kita bicara dengan mereka? Tidak ada lagi pembicaraan. Aku yang memutuskan.
Kali ini, kau tidak yang memutuskan. Sun Jian rank orang kedua di Jinghai Grove. Paman kedua, ada urusan apa ke sini? Kenapa kami tidak boleh di sini? Sun Baer kakak laki-laki Sun Yeye. Ih, orang-orang selalu bilang kau arogan dan sombong. Aku sudah menoleransi kecerobohan dan kekacauanmu. Tapi hari ini, kesempatan emas ini, kau mengabaikan pendapat para direktur dan bersikeras dengan caramu sendiri. Kalau aku tidak datang, Jinghai akan hancur olehmu. Paman kedua, aku ketuanya. Aku punya hak untuk membuat keputusan. Baiklah, mulai sekarang. Kau bukan ketuanya. Benar. Ayahku sudah bicara. Kau bukan ketua lagi. Sepertinya paman kedua datang dengan persiapan hari ini. Khusus untukku. Betul. Kami kesini untukmu. Aku diamanatkan oleh para pemegang saham untuk memilih kembali ketua. Paman kedua, apa kau pikir ada yang lebih cocok daripada aku? Kenapa harus kau yang duduk di sana dan mengatur segalanya? Aku juga bisa. Diam. Dengan saham paman kedua, itu tidak cukup untuk memulai pemilihan ulang, kan? Nona Sun. Duan Hai, manajer umum Rimian Yoye. Bicaramu terlalu cepat. Kau bahkan tidak mengenalinya. Rimian Yui, kau pasti pernah dengar tentang Tuan Duan. Duan Hai. Hari ini adalah rapat pemegang saham Jinghai. Apa hak Rimian Yuyemu untuk berada di sini? Nona Sun, saya telah mengakuisisi dari Tuan Sun, Jinghai, 5% saham. Dewan ini menyerukan pemilihan ulang. Sebagai pemegang saham, apa kau tidak berpikir saya harus berada di sini? Paman kedua, setiap keturunan keluarga Sun telah bersumpah bahwa fondasi Jinghai 1 sen pun tidak boleh dialihkan ke orang luar. Pelanggar akan disambar 5 petir dan mati tanpa tempat pemakaman. Kau benar-benar melanggar sumpahmu. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Siapa yang masih percaya hal-hal seperti ini? Saat ini, kau terlihat cukup muda. Namun kepalamu penuh dengan omong kosong kuno. Kurasa para pemegang saham ini benar. Kau sungguh tak becus mengelola Jinghai. Benar. Cuma 5%. Kau tak punya hak bicara. 5% tak memenuhi syarat. Tapi Tuan Sun telah memberi wewenang kepadaku untuk mengelola 15% saham Jinghai atas namanya. Nona Sun, katakan padaku, apakah aku berhak bicara? Ya, tentu saja. Kata-kata Direktur Duan adalah kata-kata ayahku. Aku tak akan berdebat denganmu. Ingin menggulingkanku. Baiklah. Mulai pemilihan ulang. Kau butuh setidaknya separuh saham. Apa kau punya? Punya. Kenapa keluarga Sun yang harus menentukan? Aku tidak, tapi mereka punya. Pengkhianat. Kalian tak pantas menyandang nama Sun. Bahkan jika kalian menggabungkan semua saham kalian, itu cuma 30%. Kalian tak bisa menyentuhku. Jika kau tak punya sahamnya, jangan buang waktuku. Satpam, usir mereka. Ayahku di sini. Siapa berani menyentuhku? Paman kedua, apa kau bertekad membantu orang luar? Kami juga setuju pemilihan ulang. Sekarang bagaimana? Setidaknya 60% kan? Ih, Pak Tua, siapa yang memberimu izin bicara? Paman ketiga. Boleh kusentuh kau sekarang? Lepaskan aku. Kau sendirian. Siapa yang bisa membantumu sekarang? Berani sekali kau menyentuh Tuan Duan. Tangkap mereka. Siap. Kau cari mati. Pak Tua. Hentikan. Tunggu. Jangan rusak wajah ini. Aku masih membutuhkannya. Paman ketiga, kau baik-baik saja. Kenapa kau melakukan ini? Ih, ini salahku sendiri. Ada apa ini? Lihat ini. Mereka mengirim ini padaku pagi ini, Papa. Aku di sini semalam. Mereka mengirim ini padaku pagi ini, Papa. Atau seluruh keluarga kita akan mati. Aku ingin pulang. Kalau tidak, seluruh keluarga akan mati. Bibi ketiga dan Yaya. Apa mereka diculik? Mereka semua sama saja. Ih, paman ketiga sungguh tak punya pilihan. Paman kedua, apa kau juga dipaksa? Ih,
Jangan remehkan paman keduamu. Paman kedua cuma tak menyukaimu. Tak pernah menyukaimu. Dulu ayahmu cuma lahir 3 menit lebih dulu dariku. Dan semua yang ada di keluarga Sun jadi miliknya. Dia membayangi-bayangiku seumur hidupku. Kupikir, selama aku punya anak laki-laki sebelum dia, generasiku selanjutnya bisa memenangkan kembali permainan. Ku berimu nama Bu Er untuk mengingatkanmu agar jangan pernah jadi yang kedua. Tak pernah kupikir ayahmu benar-benar akan berkolusi dengan mereka untuk menyerahkan keluarga Sun padamu. Bahkan saat memberimu nama, dia harus mengalahkanku. Hentikan. Aku tak tertarik dengan kisah sedihmu. Bukankah sudah waktunya memilih ketua baru? Apa yang kita tunggu? Mari kita mulai. Semua yang setuju pemecatan Sun Yi, angkat tangan. Aklamasi. Sun Yi, kau bukan apa-apa sekarang. Semua yang setuju ayahku jadi ketua, angkat tangan. Aklamasi. Ayah, selamat. Jinghai milik kita sekarang. Paman kedua. Apa yang telah hilang dariku akan kuambil kembali sendiri. Kau mau kemana, Nona Sun? Tuan Duan. Kakak kedua. Jinghai milikmu sekarang. Tolong bebaskan Yi. Jinghai adalah yang diinginkan Tuan Sun. Dan kau, Sun Yi, adalah yang kuinginkan. Ayo, urus Nona Sun berikan obatnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, binatang kalian. Ini adalah hasil penelitian baru oleh Rinyan saya. Terima saja suntikan ini. Dan kau akan menjadi orang yang paling patuh. Semua yang kuinginkan akan kau berikan padaku dengan patuh. Jiu Feng menggunakan sihir ilusi. Siapa di sana? Apa yang terjadi di sini? Menindas seorang wanita. Pria macam apa kau? Ayo, coba aku. Coba aku, dan kau akan tahu pria macam apa aku. Tak perlu mencoba. Dia tak berperasaan. Monster tak manusiawi. Sampah. Kau penjahat. Ini perbuatanmu. Lepaskan. Tuan Han. Kalian berdua, sampah, sangat cocok. Ada udang di balik batu. Semoga langgeng selamanya. Sempurna. Menghemat upayaku untuk turun ke sana mencarimu. Tangkap mereka. Kau hanya membawa sampah. Duan Hai, kau pemimpin tak berguna. Kau juga bukan apa-apa. Jangan sombong. Kami punya lebih banyak orang, Tuan Duan. Dia tak bisa membalikan langit, betapapun kuatnya dia. Pelan-pelan. Kau anggap ini apa? Token 9 Phoenix. Bagaimana keluarga Ye bisa sampai di sini juga? Lalu bagaimana dengan keluarga Ye? Tuan Sun, kapan gilirannya? Keluarga Ye ikut campur dalam urusan keluargamu, Sun. Ya, hari ini adalah urusan keluarga Sun. Tak ada orang luar yang boleh ikut campur. Kalian, pergi dari sini sekarang. Pergi. Pergi. Nona Sun, bukankah keluarga Sun di bawah perintahmu? Kau pikir dia masih CL Jinghai? Kepala keluarga Sun? Ayahku yang bertanggung jawab di sini sekarang. Dan aku, Sun Buer, tuan muda kedua. Sepertinya mereka berdua bergabung dengan Duan Hai. Bersekongkol untuk mencelakaimu. Duan Hai menculik keluarga para pemegang saham ini, memaksa mereka untuk memilih ulang, untuk menggulingkanku. Aku juga ingin menyelesaikan masalah dengan Duan Hai. Kita punya tujuan yang sama. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali Jinghai, drama penyelamatan hero ini. Sampai kapan kau akan melanjutkannya? Apa terburu-buru? Aku sudah menyiapkan 4 pertunjukan untukmu. Aku penasaran. Pertunjukan yang mana? Sebelum kau berlutut di hadapanku dan memohon ampun, kau suka pertunjukan? Kalau begitu, biar ku berikan satu dulu. Seseorang. Ya. Tangkap mereka berdua. Ikat mereka, biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, dan aku akan menghancurkan kaki mereka. Aku ingin tahu,
Dan kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang mengkhianati dan membodohiku. Akhir macam apa yang mereka temui. Ya, kemari, jika kau tak takut mati, kau hanya punya satu pistol. Bunuh kami semua kalau kau bisa. Jangan jadi pengecut. Tangkap mereka. Pertunjukan pertama. Aku akan membantu Nona Sun merebut kembali Jinghai. Masih berhayal. Merebut kembali Jinghai. Jika kau bisa sekarang juga, hasilkan 1000. Aku akan menjual Jinghai padamu sekarang juga. Apa dia bisa menghasilkan 1000 keping emas? Halo, apa? Selamat. 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 Semuanya. Keluargamu sudah di bawah perlindungan yang layak. Jangan khawatir. Masih ada 3 pertunjukan lagi. Nikmatilah pelan-pelan. Tuan Duan, bukankah kau bilang perkumpulan tengkorak yang akan menangani ini? Katanya sangatlah aman. Kucing dan anjing liar itu yang kau bawa dari luar negeri. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan aliansi macan putih kita? Aku tidak percaya orang ini masih punya kekuatan sebesar ini. Apa dia bisa membalikan langit? Semuanya, coba kutanya. Apakah Nona Sun masih menjadi CEO Jinghai? Ya, tentu saja. Kami hanya dipaksa. Nona Sun, Jinghai telah direbut kembali untukmu. Aku sudah melakukan apa yang kujanjikan. Tuan Duan, kau tidak boleh lunak lagi. Tangkap mereka cepat, agar malah tak menyimpan masalah tak terduga. Benar, dia telah mempermalukan kita berkali-kali. Kita harus membunuhnya. Apa yang kita tunggu? Tangkap dia. Habisi Mo Xiaonan. Hadiah 300.000 untuk masing-masing dari kalian. Selanjutnya adalah babak kedua. Bawa ke sini. Duan Hai menawarkanmu 300.000. Kutawarkan 600.000. Kalau kau mau, ambillah. Mo Xiaonan, ada kehormatan di antara kita, bahkan di dunia ini. Jangan remehkan kami. 1 juta. 1 juta untuk masing-masing. Jangan percaya padanya. Dia membohongimu. Ini semua palsu. Ini asli. Ini nyata. Tuan Mo, uang ini benarkah untuk kami? Jika kau tidak mengambilnya sekarang, seseorang akan menggunakan uang ini untuk memburumu sampai ke ujung bumi, sampai mati. Saudara-saudara, Tuan Mo menunjukkan ketulusan. Kita tidak bisa tidak menghormatinya. Ya, Tuan Mo, apa yang kau ingin kita lakukan? Kau benar-benar jahat. Kau bersekongkol dengan tiran. Kau urus mereka berdua untukku. Kalau begitu, cobalah. Jangan khawatir setelah hari ini. Mereka tidak akan punya apa-apa. Sudah kubilang. Jadi, maafkan aku. Pukul dia. Pukul dia. Cukup. Ambil sendiri nanti. Nona Sun, bagaimana kita harus menghadapinya? Ini urusan keluargamu. Terserah kau. Taman kedua. Kau melanggar sumpahmu, dan kau membantu orang luar melakukan tindakan tercela seperti itu. Kau tak lagi punya tempat di keluarga Sun. Sebagai kepala keluarga, aku menyatakan bahwa kau dan Sun Bu'er selamanya dibuang dari keluarga Sun. Jangan pernah kembali. Duan Hai, mau kemana kau? Babak ketiga, disiapkan khusus untukmu. Mo Xiaonan, trik apa lagi yang kau punya? Gunakan semuanya. Kalau kau berani, bunuh aku. Hari ini, kau bersusah payah untuk merebut Jinghai. Baiklah, aku juga akan mengambil mahkota Sunmu. Biar kau rasakan bagaimana rasanya tak punya apa-apa. Jangan kira aku seperti bajingan itu yang menyerahkan harta keluarganya begitu saja karena seseorang menyuruhnya dengan patuh. Begitukah? Lihat keluar. Ini. Ampun. Kak Nan, 7 direktur mahkota Sun dan pemegang saham utama semuanya ada di luar. Mereka semua setuju. Duan Hai sudah bukan CEO Corona lagi.
Ini tidak mungkin. Kau tak mungkin menangkap semua direktur di dunia dalam semalam. Nangga menawarkan hadiah 2. Semua masyarakat besar dan kecil di seluruh dunia dimobilisasi. Bahkan jika dia bersembunyi di langit, aku bisa menyeretnya keluar. Duan Hai, langkahku ini adalah memberinya rasa obatnya sendiri. Bagaimana rasanya? Mo Xiaonan, aku masih punya 10% saham Rimian. Aku masih bisa kembali. Aku ingin membeli semua sahammu untuk $1. Saham Rimian ini ada di tanganku. Bahkan jika kau membunuhku, itu tidak akan membantu. Ahau, bawakan presentasi khusus itu. Berani kau sentuh keluargaku? Mo Xiaonan, bajingan. Aku tidak serendah dirimu. Saudara-saudara Ahau hanya menonton dari jauh. Mereka belum menyentuh mereka. Selain orang tuamu, istri anak-anak, kau juga punya 3 gundik, 2 anak haram, dan 1 anak perempuan haram. Saat ini, mereka semua dalam asuhanku. Duan Hai, sekarang aku memberimu 2 pilihan. Serahkan semua sahammu, atau bergabunglah dengan istri dan anak-anakmu di jalan menuju akhirat. Bayar nyawa orang tuaku. Bicaralah. Jangan buang waktu, Nangi. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Ahau, bawa dia ke Corona. Awasi dia menyerahkan semua sahamnya. Jika dia mencoba trik apapun, bertindak segera. Nona Sun, sekarang situasinya sudah beres. Kami akan pergi. Tuan Mo, tolong tunggu. Bolehkah aku bicara denganmu secara pribadi? Baiklah, Nona Sun. Silakan, Hotel Dongyang. Tuan Mo, aku sangat beruntung memilikimu di sini hari ini. Kalau tidak, aku tidak hanya akan kehilangan Lao Paus, tetapi menjadi pendosa keluarga. Apa maksudmu dengan itu, Nona Sun? Pernahkah kau mendengar tentang senjata genetik? Konon, ini beberapa generasi lebih maju dari bom atom, senjata pemusnah dunia, senjata kiamat. Benar tanda tanya? Ya. Untuk mengembangkan senjata genetik, kekuatan utama sedang merencanakan di satu sisi untuk mendapatkan data dari negara lain. Dan di sisi lain, mereka mencoba segala cara untuk melindungi data mereka sendiri. Walesia adalah orang yang melaksanakan 2 tugas ini untuk Kerajaan Naga. Operator sebenarnya, itu disebut Proyek Perisai Naga. Mengapa kau memberitahuku ini? Tuan Mo adalah keturunan dari keluarga Raja Obat Mo. Aku pernah dengar bahwa Duan Hai selalu ingin mendapatkan ringkasan Raja Obat keluarga Mo. Betul. Kalau begitu, apa yang kau pikirkan? Aku curiga, Duan Hai sedang diperintahkan oleh kekuatan eksternal untuk memanfaatkan proyek perisai naga, data genetik, ditambah resep ilahi dari buku pegangan Raja Obat, menerapkan konspirasi dahsyat yang tak terkatakan. Benar saja, itu terhubung ke kekuatan eksternal. Tuan Nan, ada apa? Tidak ada. Apa yang kau katakan terlalu besar. Aku sedikit kesulitan menerimanya. Aku jujur padamu hari ini. Aku ingin bergabung dengan Tuan Mo untuk melawan musuh yang kuat bersama. Aku masih memikirkan cara meyakinkanmu. Aku tidak menyangka kau akan begitu proaktif. Ini masalah kepentingan nasional. Aku, Mo Xiaonan, tidak akan mengelak dari tanggung jawabku. Jadi apa? Aku bersedia menawarkan 1000 emas Jinghai untuk menjadikan Tuan Mo sebagai suamiku. Nona Sun, panggil aku Yi. Yi. Kita baru saling kenal kurang dari 1 jam. Bukankah pembicaraan tentang pernikahan ini terlalu cepat? Tuan Mo dengan bakat yang tak tertandingi. Jika aku bersikap malu-malu, bukankah aku akan kehilangan kesempatan besar? Apakah gadis-gadis zaman sekarang semuanya begitu agresif? Dia terlalu Zhuyu juga. Kenapa semua orang ingin tidur denganku saat pertama kali bertemu? Tuan Mo, bagaimana menurutmu? Naskahnya tidak ditulis seperti ini. Aku tidak seharusnya menikah denganmu. Tuan Mo, kenapa kau diam saja? Apa Yi tidak cantik? Tentu saja kau cantik. Cantik. Sangat cantik. Benarkah? Kalau begitu, katakan apa yang cantik dariku. Misalnya,
Misalnya matamu 比如眼睛 lebih besar dan lebih 比小 cantik 雨 dari 还 mata 大 Xiaoyu. 还漂亮。 哦， Tuan Mo, kau tak henti-hentinya membicarakan Xiaoyu. Apa kau sudah bersamanya? Tidak. 我和 Aku 小雨 dan 只 Xiaoyu 是 hanya 合作 rekan 伙伴 kerja. 像 Orang 莫 berbakat 先生 seperti 这 Tuan 样 Mo 的优秀人才， pasti 想 punya banyak 必 teman wanita 身 dekat. 边红颜知己 Tentu 肯 saja 定 banyak. 很 Tuan Mo, 莫 ayo 先 mandi 生 bersama. 一起洗啊！ Tidak, 哦 terima 不 kasih. 用了。 Aku 我 cukup 挺 bersih. 干净的， Aku 我 akan 在 menunggumu 外 di 面等 luar. 你啊。 莫 Tuan 先 Mo, 生， aku sudah 不好 selesai. 了， Tuan 莫 Mo, 先生， kenapa 你 kau 怎么不 tidak 来 datang 抱 dan 抱我 memelukku? 呀？ Apa 难 kau 道 suka kalau 你喜欢 gadis-gadis 女 lebih 孩子 proaktif? 主动一点？ Tuan 莫 Mo, 先生，啊， kenapa 怎么 kau? 是你？太 Dia 丑 sudah 了 pergi. 走 Pergi? 了。 Xiaonan bilang, 赵 Xiaonan, 兰， dia menghargai kebaikan Nona Sun. Dengan musuh yang kuat di depan mata, dia tidak ingin terganggu oleh urusan asmara. Selamat tinggal. Hei, Xiaoyu, 你 kau 还不 tahu 得 aku 学 pressure. 啊 Aku tahu sedikit. Hei 小 Xiaoyu, 雨， kau mau 你去 kemana 哪儿 lagi? 啊 Kembali tidur? 睡觉 Atau mau melebarkan mataku 10 menit sebelum villa keluarga Xiao? Xiao Dezu disiwa oleh Shenong keluarga Bai. Muasiki adik perempuan Ma Xiunan. Istriku sering bercerita padaku betapa berdedikasinya Guru Mo. Anak itu telah membuat kemajuan pesat. Kami benar-benar ingin berterima kasih. Nona Mo, kumohon. Jadi kami ingin membantumu. 我们想帮帮你。 Aku punya teman yang seorang ahli bedah ortopedi terkenal di dunia. Aku sudah memberitahunya tentang situasimu. Dan dia bilang, dia bisa mencoba untuk mengobati kakimu. Lihatlah, ini brosur rumah sakit mereka. 医疗费 Kau 用 tak perlu khawatir 你不 soal 用 biaya 担心 pengobatan. 我可以 Aku 帮 bisa membantumu. 啊你的腿 Kakimu, 嘛 nah, akan segera membaik. Tuan Xiao, bagaimana aku bisa berterima kasih? Benarkah? Kalau begitu, beritahu aku, bagaimana kau ingin berterima kasih? Tuan Xiao, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. 只要你 Selama 真 kau 的有 tulus, 心 Ada 借 banyak 我的 cara 方 untuk 式 berterima kasih 帮 padaku. 忙 Kau seharusnya tidak berterima kasih padanya. Berterima kasihlah padaku. Siapa? Nona Mo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah keluarga Bai, keluarga nomor 1 di Lenggo, miliarder dewa pertanian. Tuan muda Bai, pewaris keluarga Bai. Biju tuan muda dari keluarga Shenong Bai. Nona Mo, kita bertemu untuk pertama kalinya. Mari kita lebih dekat. Jangan mendekat. Nona Mo, tuan muda Bai ingin membantumu. 帮你 Ini 这可是天 kesempatan 上 yang 掉 jatuh 下来 dari 的 langit. 机会啊。 biaya pengobatan ini, kau harus Kau mendapatkannya bisa sendiri. tinggal. Kau tak akan pernah bisa mendapatkannya seumur hidupmu. Ketulusan Tuan Muda Bai sangat langka. Kenapa kau menjaga jarak? Begini. Jangan takut, Nona Mo. Biarkan aku memeriksamu. Biarkan aku melihat kakimu, aku tak membutuhkanmu. Betapa polosnya. Tentu saja, Tuan Muda Bai, aku memilihnya dari ribuan orang. Aku memilihnya. Jangan repot-repot. Sekarang kau sudah masuk ke pintu ini. Kau tak akan bisa pergi. 13 orang datang sebelummu. Dan tak ada yang lolos. Terimalah nasibmu. Aku tidak memberinya terlalu banyak, kan? Terlihat seperti rusa yang bingung, sangat menarik. Jangan khawatir, Tuan Muda Bai. Pas sekali. Baguslah. Ayo. Tuan Muda Bai, apakah kau baik-baik saja? Tuan Muda Bai, Tuan Xiao, berapa banyak yang kau berikan padanya? Kenapa dia masih begitu galak? Kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Tak, tolong. Tuan Muda Bai terjebak di dalam. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan? Kenapa kau masih berdiri di sana? Dobrak pintunya. Barusan kau menyuruhku untuk berbicara lebih banyak dengannya. Maka dia akan mendengarkan. Tapi kau panik dan lari keluar. Jika aku tidak keluar, kau pasti sudah menyentuhnya. Omong kosong. Dobrak. Pergi. Nona Mo, keluarlah. Cepat atau lambat kau harus tidur dengan seorang pria.
Kau lebih baik menyerah saja pada Tuan Muda Bai. Bersenang-senanglah. Jangan masuk. Aku sudah menelpon polisi. Nona Mo, banyak aktris ingin bersama Tuan Muda Bai, tapi dia bahkan tak melirik mereka. Sun Buer, Tuan Muda keluarga Jing Hai Sun. Kita ke klub malam yuk, malam ini. Menyebalkan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau mendahuluiku. Kau pikir kau pantas? Bos, orang seperti ini. Pikir mereka bisa menyalip mobilmu? Benar-benar bebal. Betul sekali. Lihat mobilku. Lihat kelasnya. Aku akan menyalipmu. Menyalip mobilku. Kuberi kau pelajaran. Sinyal menunjukkan dia di Royal One. Di mana tepatnya? Masih mencari. Terus cari. Seru. Kau pikir kau siapa? Hah? Menyalip mobilku. Kau cari mati. Gila, ya tanda-tanya. Kau ini bisa nyetir apa tidak? Sih. Anyah kau. Pergi sana. Jangan cari masalah. Tamat riwayatmu. Cepat. Lari, berani lari kau. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Nanji, lanjutkan saja, biar aku yang urus ini. Ada apa ini? Lumpuhkan dia. Hentikan. Tuan Muda Bai, kau baik-baik saja. Kau siapa? Kau siapa? Satpam Mada Penyusup. Binatang kau. Nama sampah. Bocah tengik, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat, siapa ini? Sentuh selai rambut Tuan Muda Bai saja. Akan kupatahkan semua anggota tubuhmu satu persatu. Dan tamat riwayatmu. Aku penasaran siapa gerangan. Ternyata si penjual nasi goreng itu. Tuan Muda Bai, aku lihat dia dorong gerobak kemarin. Dikejar-kejar orang. Ternyata dia cuma gembel. Anggap saja kalian beruntung. Aku mengincarnya. Biarkan aku bermain dengannya. Tentu saja aku akan menghadiahimu. Ya, selama adikmu menyenangkan Tuan Muda Bai. Selai rambut dari kepala Tuan Muda Bai sudah cukup untuk kalian. Hidup nyaman seumur hidup. Siapa yang mau uang harammu? Jangan sok suci. Tutup mulutmu. Kenapa kau tak beri ibumu dan adikmu harga juga? Aku juga mau. Tapi Tuan Muda Bai tidak tertarik. Bajingan. Dia bajingan. Akulah rajanya bajingan. Tapi aku kaya. Biar ku beritahu kau sesuatu tentang dunia ini. Uang adalah segalanya. Ku bilang berlutut, kau berlutut. Ku bilang dia berbaring, dia berbaring. Pergi sana. Jangan buat aku marah. Jangan khawatir, Tuan Muda Bai tidak pernah gratisan. Pergi dari sini sekarang. Kenapa kau belum pergi juga? Ngapain masih berdiri di situ? Atau kau juga mau main? Jadi tidak berbeda dengan film bagus, Tuan Muda Bai. Keren, keren banget. Malam ini akan seru. Aku juga ingin melihat aksinya. Zhou Qianhao. Bukankah itu bos Hao dari aliansi Macan Putih? Zhou Qianhao, kau datang tepat waktu. Bocah ingusan ini menerobos masuk ke rumah temanku dan memukuliku. Jadi, bagaimana kalau kau bantu aku menghajarnya? Anggap saja sebagai bantuan. Bantuan dari Tuan Muda Bai. Bos Hao, itu masalah besar. Bagimu ini cuma masalah kecil. Berani sekali kau, Zhou Qianhao. Kau berani sentuh Kak Nan? Bos Hao, dia cuma penjual nasi goreng. Kau panggil dia Kak Nan? Kau salah paham. Hina sekali. Kau anjing penjilat. Apa ada yang lebih menyedihkan darimu? Ucapkan satu kata lagi, dan kubunuh kau. Qianhao, lu gila ya? Berani kau sentuh laki gue? Berani kau panggil aku Zhou Qianhao? Berani kau pukul aku? Emangnya kau siapa? Cuma gara-gara punya duit. Kau merasa hebat? Memang kenapa kalau gue pukul kau? Perlu alasan khusus gitu?
Zhou Qianhao, kau berani nantang keluarga Bai? Bilang ke kakekmu untuk lenyapkan Allah bela diri surgawi kalian. Jangan sisakan satupun. Menyinggung Kak Nan, bukan cuma menyinggung Allah bela diri surgawi, tapi juga menyinggung keluarga Yi dari 9 Phoenix. Bahkan, kalau Tuan Besar Bai sendiri ada di sini, dia nggak bisa lindungi kau. Kak Nan. Nona mau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kalau kau terlambat sedikit saja, 2 cabul ini udah dapetin aku. Kak Nan, aku udah lumpuhin mereka. Bos Hao, ampuni aku. Bos Hao. Zhou Qianhao, beraninya kau. Menurutmu gimana? Tunggu sampai aku kembali dan habisi seluruh keluargamu. Dan si tukang nasi goreng bau itu juga. Semua harus mati. Masih berani ngoceh. Orang keras kepala kayak Ahau. 这种滚刀肉， Ini nggak bakal bikin mereka takut. Kak Nan. Terus saranmu gimana? Telanjangin mereka. Ikat jadi satu dan gantung. Kabari semua media besar di Longgu. Kurasa mereka bakal senang datang. Setelah dipermalukan di depan umum begini. Gue penasaran apa dia masih punya. Muka buat mewarisi kekayaan keluarga Bai. Kemungkinan besar dia bakal diusir. Terus, banyak orang yang bakal ingin dia mati. Ngapain kotori tanganmu? Kejam. Kabari semua wartawan. Untuk datang ke Haoju Hipin. Ada berita besar. Kak Nan, Kak Nan. Kak Nan, aku salah. Aku buta akan kebesaranmu. Aku telah menyinggung nona muda. Sampah kayak gini, nggak peduli muka atau reputasi. Dia cuma peduli uang. Kak Akanan, udah cukup. Kalau kita beneran sentuh dia, keluarga Bai bukan lawan yang bisa diremehkan. Bangun. 起来吧。 Terima kasih, Kak Nan. Tunggu, 等等， buka bajumu. Telanjang. 破光。 Buka. Kalau kalian nggak telanjang, gue bakal kebiri kalian berdua. Kau berdiri di sana dan peluk dia. Masih banyak bacot. Kau tahu apa yang akan terjadi? Keluar. Sekarang tuan muda keluarga Bai sepenuhnya dalam genggamanmu. Villa keluarga Ye, keluarga Yi 9 Phoenix, keluarga Zhuo Macan Putih, dan farmasi Sun Halo. Beberapa keluarga paling terkemuka di Longgo. Semua bergerak karenamu. Kau perlu pikirkan baik-baik. Jalan apa yang akan kau ambil selanjutnya? Betul. Xiaonan, ini tiket lotre kemenanganmu. Aku udah tarik semua hadiahnya untukmu. Ini hadiah sambutan yang sudah kusiapkan untukmu. 500 juta dana awal. Dongwang Holdings di bawah keluarga Ye punya nilai pasar 3 miliar. Mulai sekarang kau akan bertindak sebagai ketuanya. Dong Huang. Aku ingat Ci Elan akhirnya mengorbankan hidupnya untuk negara jika diperlukan. Semua aset klan 9 Phoenix siap kau gunakan. Ini adalah buku pedoman bela diri warisan keluarga Ye selama ribuan tahun. Bukankah ini tak ternilai harganya? Kau harus rajin berlatih. Ini bisa menyelamatkan hidupmu suatu hari nanti. Xiaonan, dengan bantuanmu, Xiao Yu, dalam setahun, aku pasti akan berdiri di puncak Longgo. 火之巅， Hari Dong Donation membuang air limbah adalah 0 jam, 89 hari. Sama? Apa? Ahau, pelan-pelan. Nama wanita itu Xiu Yu. Dia adalah wakil presiden Sun Halo Pharmaceuticals. Gosipnya, dia simpanan Cieo Duanhai, Licik, dan Licin. Dia dikenal sebagai wanita cantik berbisa. Pemilik Sun Halo Pharmaceuticals. 他们老板是不是 Seorang 叫 pria 段 bernama Duanhai. 段海是我 Duanhai 同 teman 学 sekelasku. Hubungan kami selalu 一 baik. 直都不错。 Kudengar dia berbisnis di luar negeri beberapa tahun terakhir ini. Dia menghasilkan banyak keuntungan setiap tahun. Tidak ada alasan baginya untuk repot-repot dengan orang miskin sepertiku. Duanhai kebanyakan berada di luar negeri. Jadi Xiao Yu yang bertanggung jawab atas urusan Sun Halo. Dia akan menghadiri pelelangan malam ini. Bro, aku akan menangkapnya. Tidak perlu, aku akan menemuinya sendiri. Baiklah. Aku akan mengirimkan fotomu dan waktu dan alamatnya. Aku akan memberitahumu jika ada berita. Permisi, Pak, Anda tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Pak, pelelangan ini hanya untuk tamu wanita dan tamu pendamping mereka. Tamu pria lajang tidak diperbolehkan. Tentu saja aku punya teman. Dia di kamar kecil. Aku akan masuk dulu. Kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Tolong hormati saya. Anda memaksa tamu wanita, kan? Ya, Pak. Seharusnya aku membawa Xiao Yu. Sekarang aku bahkan tidak bisa masuk. Apa yang harus kulakukan? Bibi, Bibi. Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau cari uang tambahan? Ayo.
Sayang, kumohon. Jadi dia pria simpanan. Apa yang dibanggakan cowok cantik ini? Tunggu sebentar. Jen Guifan, apakah itu kau? Bukan, ini bukan aku. Apa yang kau lakukan? Ada apa di sini? Dia petugas kebersihan kami. Jen Guifan, petugas kebersihan apa? Kau bercanda, kan? Kau salah orang. Jen Guifan, berhenti main-main. Manajer akan segera datang dan memotong gaji kita. Biarkan dia memotongnya. Tuan ini membayar lebih. Jen Guifan, Bu Jin, silakan masuk. Jen Guifan, kau tidak boleh pergi. Keluar, keluar. Tuan Nan, 先生， apakah Anda menunggu saya? Wow, cantiknya. Tuan Nan, 先生，你在 apakah 等 Anda 我 menunggu 吗？ saya? Nona Su, saya harap Anda bisa memberi saya kata-kata yang baik kepada Tuan Duan. Xiu Yu, wakil direktur Rinyan Yui. Orang itu benar-benar menyebalkan. Baiklah, aku akan mengalihkan perhatiannya di pelelangan ini. Anda memanfaatkan kesempatan di pelelangan ini. Nona Su, katakan saja apa yang Anda inginkan. Saya pasti akan membantu. Nanti aku ingin kau. Nona Su, kebetulan sekali. Anda, 敦煌 Yenan, dari grup Phoenix Timur. Tuan muda Nan, jadi Anda dari garis keturunan 9 Phoenix. Maaf, Anda terlalu baik. Nona Su, saya sudah bertemu semua putra Ye, setidaknya sekali. Tapi saya belum pernah melihat Tuan Nan sebelumnya. Saya baru kembali dari luar negeri. Tuan Nan, muda dan menjanjikan. Masa depan Anda tidak terbatas. Anda memuji saya. Kepala Pelayan Agung Corona Surya, reputasi Nona Su, sudah lama saya kagumi. Apakah saya seterkenal itu? Awalnya, saya pikir Nona Xiao akan menjadi wanita kuat yang lebih tua. Saya tidak menyangka Anda begitu muda dan cantik alami. Tuan Nan, Anda cukup menawan. Tahu cara membuat seorang gadis bahagia. Sun Buer, putra keluarga Sun. Tuan muda Sun, Anda harus membantu saya memilih beberapa barang bagus hari ini. Jangan khawatir, beritahu saya apapun yang menarik perhatian Anda. Benarkah? Saat Tuan muda kedua Sun bicara, kata-kataku adalah janjiku. Nona Su, kau juga di sini? Tuan muda Sun, lama tak jumpa. Orang ini tampak tak asing. Aku ingat kau, bocah tengil yang memotong jalanku. Sombong sekali. Ya, Nak, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tuan muda Sun, mereka semua orang terpandang. Lupakan saja, status apa yang dia punya, nol besar. Mengendarai mobil butut, sok kaya. Tahukah kau di mana ini? Pecahkan gelas di sini. Dan jual rongsokanmu itu. Tak akan cukup menggantinya. Tuan muda Sun, pria ini adalah Tuan muda Nan dari grup Phoenix Timur. Bekerja untuk keluarga Ye, ya, berapa yang bisa kau hasilkan dalam setahun? Dan kau di sini. Di pelelangan ini, tempat ini makin lama makin murahan, membiarkan sembarang orang masuk. Tuan muda Sun, ini Tuan muda dari grup Phoenix Timur. Putra keluarga Ye. Lihat sesuatu yang kau suka, akan kubelikan untukmu. Barang pertama yang akan dililang hari ini adalah kalung secarap. Leontin secarap. Harga awal 15 juta. 3 juta. 7 juta. 7 juta ratus. Tuan Nan, tidakkah Anda ingin mencoba? Aku tak tertarik pada barang asing. Terlalu mencolok, tak sesuai seleraku. Aku lebih suka keanggunan sederhana dan konsepsi artistik nan luhur dari Rima kuno negeri naga. Tuan Nan, sepertinya kita punya selera yang sama. Sayang, aku mau itu. Tak masalah, cintaku, 10 juta.
10 juta pertama, 10 juta kedua, 10 juta ketiga. Selamat untuk tuan ini. Terima kasih, sayang. Nona Su, beberapa orang suka bertingkah sok jago, menjalankan perusahaan kecil, sok kaya, datang ke sini untuk cuci mata, bisa melihat tapi tak bisa membeli. Udik. Tak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap udik. Barang terakhir untuk dilelang hari ini berasal dari negeri naga. Kalung safir biru sisik naga. Harga awal 13 juta. Ada apa? Ini adalah hadiah pertunangan. 1200 tahun lalu, ketika Jenderal Besar Kavaleri terbang, menikahi putri wilayah barat harta karun langka. Jika Nona Shou berkenan, 被周小姐认可。 maka itu pasti harta karun. 50 juta. 55 juta. 70 juta. 80 juta. 100 juta. 130 juta. Tuan Nan tampaknya bertekad untuk menang. Lupakan saja. Hanya barang kecil. Tuan muda ini mampu membelinya. Beli kembali. Gantung di sini. Benarkah? Terima kasih, bos. Apa yang Yenan inginkan? Tak seorang pun bisa merebutnya. 2亿5千万。 250 juta pertama, 250 juta kedua, 250 juta ketiga. Diam. Selamat untuk tuan ini, Tuan Muda Sun. Apa yang kau teriakkan? Menyebalkan sekali. Ayo pergi, Nona Su. Ini hadiah pertemuan untukmu. Terimalah. Tidak, hadiah yang begitu berharga. Bagaimana aku bisa menerima ini? Seorang wanita cantik pantas mendapatkan perhiasan yang indah. Karena Nona Su begitu mengagumi kalung ini pasti takdir. Ini adalah tanda kasih sayang Yenan. Nona Su, jangan ditolak. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati. Kau masih belum terpancing, Hotel Donghuang. Tuan Nan, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati hari ini. Aku sangat menghargainya. Nona Shou, rasanya kita sudah lama kenal. Anda tak perlu sungkan. Tuan Nan, Anda bersusah payah untuk mendekatiku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Saya, tulus, ingin berteman dengan Nona Su. Nona Su, mengapa kau berkata begitu? Membeli pertemanan dengan uang? Tuan Nan, apa kau pikir? Aku gadis ingusan yang baru lulus. Sekolah tanda tanya. Katakan padaku, apa maumu? Lihat lebih dekat. Siapa aku? Kau bukan Yenan. Kau Mo? Ya, Mo Xiaonan. Duan Hai mengirimmu untuk membunuhku. Bukan saja aku tidak mati, tapi aku juga mengobrol denganmu. Semalaman dengan akrab. Menurutmu apa yang akan dipikirkan Duan Hai? Jika dia tahu, aku dan Duan Hai teman sekelas selama bertahun-tahun, dia bahkan bisa membayar untuk membunuhku, untuk menangani wanita yang mengkhianatinya. Pikirnya, dia akan memanfaatkanmu untuk menghadapimu. Selain itu, keluarga 9 Phoenix Ye dan keluarga Macan Putih Zhou telah memutuskan untuk mendukungku sepenuhnya. Mahkota matahari sudah dalam genggamanku. Kau masih hidup. Sepertinya kau dan keluarga Macan Putih Zhou telah mencapai kesepakatan, menghabiskan begitu banyak uang barusan. Keluarga Ye juga telah memberimu dukungan finansial. Sangat cerdik. Duan Hai bilang, kau hanyalah tukang nasi goreng kering. Bagaimana kau melakukannya? Aku tak perlu menjawabmu. Kau bisa menolakku sekarang. Tapi kau sudah mati. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mo Xiaonan. Aku tidak suka masalah. Kuberimu waktu 3 detik. Tak usah repot-repot menghitung. Aku akan mendengarkanmu untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Ye dan Zhou begitu cepat. Itu menjelaskan mengapa kau bukan orang biasa. Mengikutimu jelas lebih baik daripada mengikuti Duan Hai. Wanita, kodratnya harus belajar memilih yang kuat, menyegarkan. Kalau begitu, tunggu saja instruksiku dengan sabar. Lanjutkan sesuai rencana. Apa? 2% saham plus menyelamatkan nyawamu. Bukan jumlah yang kecil. Tuan Mo, tolong panggil aku Tuan Nan. Tuan Nan, aku seorang wanita. Wanita tentu saja butuh keamanan. Jadi, kau harus memberiku jaminan. Baiklah, kalau begitu, mari kita buat kontrak. Kontrak saja tidak cukup. Apalagi yang kau inginkan? Bagaimana kalau menjadi wanitamu membuatku merasa lebih aman? Aku
Aku bukan orang seperti itu. Saat kau menghamburkan uang padaku, kau tampak santai. Bukankah aku sudah memberimu kalung? Kau memberiku kalung. Tapi itu tidak cukup. Aku masih perlu mengambil deposit darimu. 2 jam kemudian. Tuanan memang luar biasa. Bagaimana kalau kita bertanding lagi? Hei, jangan main-main. 别闹了， Keluarga Yi dan Zhu masih menunggu aku untuk mengambil alih situasi. Aku sudah menghabiskan setengah dari uang yang Xiaoyu berikan padaku dalam 1 malam. Kuharap dia tidak menyalahkanku. Xiaoyu, 小雨啊， apa yang kau lakukan di sini? Tugas memanggil. Sudah lama menunggu. 你等很久了吧？ Tidak masalah. Lain kali kau membayar deposit. Jangan terlalu keras. Xiaonan, Hauge punya penemuan baru. Kalau begitu, kau harus kembali dan istirahat. Jadi, kejatuhan keluargamu, Mo, dan peristiwa selanjutnya berhubungan dengan Duan Hai. 5 tahun lalu, seseorang di internet mengklaim bahwa abad keluarga Moko telah membunuh seseorang. 100.000 orang bersama-sama menuntut kompensasi, dan keluarga Mo dipermalukan. Kekayaan keluarga kami hancur. 3 tahun lalu, susah payah aku mengembangkan obat baru, bersiap untuk memulihkan nama keluarga kami. Tapi kemudian, aku dituduh menjiplak, dan semua orang berbalik melawan aku. 1 tahun yang lalu, seluruh keluargaku datang ke Provinsi Nanxiang untuk mencari perlindungan dengan kerabat. Tapi kami mengalami kecelakaan mobil di tengah jalan, dan kedua orang tuaku meninggal secara tragis. Aku beruntung masih hidup, tapi Ziki, Duan Hai dan aku adalah teman sekelas selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menggunakan cara keji seperti itu untuk menyakitiku? Duan Hai kejam. Kebanyakan dari mereka yang melakukan kejahatan untuknya telah dibungkam. Jika kami sendirian, kami tak akan pernah tahu. Aku akan tanya Xiaoyu, apakah ada kabar tentang Duan Hai? Duan Hai akan datang ke Provinsi Nanxiang. Duan Hai, kau menghancurkan keluarga Moku, menyakiti adikku, membunuh orang tuaku, dan menghancurkan hidupku. Untuk setiap hutang darah, jika aku tidak membuatmu membayar 100 kali lipat, aku bersumpah aku bukan manusia. Awalnya, kupikir aku hanya harus berurusan dengan Duan Hai saja, tapi tak disangka Dong Dao Guo muncul. Aku khawatir mereka merencanakan sesuatu yang lebih jahat daripada senjata genetik, konspirasi yang lebih berbahaya. Aku bahkan lebih khawatir kalau dia akan merugikan negeri nagaku, Nanji. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lawannya adalah organisasi internasional. Dengan kekuatanku saat ini saja, masih jauh dari cukup. Mereka praktis memiliki sumber daya keuangan dan tenaga kerja yang tak terbatas. Keluarga I9 Phoenix, keluarga Suo Harimau Putih, keluarga Sun Laut Paus, ketiga kekuatan utama negeri naga ini, semuanya siap kau gunakan. Jika kau ingin bala bantuan lebih lanjut di dalam negeri naga, hanya keluarga Bai Dewa Pertanian yang tersisa. Betul, keluarga Bai Dewa Pertanian sangat kaya. Setengah dari pertanian dunia ada di tangan mereka. Miliaran orang mengirim uang kepada mereka setiap hari. Kekayaan yang terkumpul dalam setahun lebih dari triliunan untuk menghadapi pasukan Dong Dao. Keluarga Bai memang sekutu yang sangat diperlukan. Ratu juga bilang kita harus mengamankan mereka, terutama putri sulung keluarga Bai. 白家大小姐， Putri sulung keluarga Bai dikenal sebagai wanita tercantik di negeri naga. Bai Elfsui sangat cantik. Matanya bahkan lebih besar dari mata Sun Yi. Kita tak bisa 咱这 melewati 关是 rintangan 过不 ini, 去了是 kan? 吧？ Nanji, menurutmu, apa Duan Hai bisa mengantisipasi niat kita? Apalagi yang ingin kau katakan? Aku sudah mengambil Jing Hai, tapi aku tidak tahu tentang si Mosyanan itu. Si Tian Wang Miko. Mungkin saja mereka sudah mengetahui rencana perkumpulan angin dewa kita. Kau merusak rencanaku, mempertahankanmu tidak ada gunanya. Tidak, Tuan. Orang itu tidak punya kemampuan seperti itu. Kumohon, Nona Miku, beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan membantu Nona Tokugawa menyelesaikan rencana besar ini dan mendapatkan proyek perisai naga dan kompendium Raja Obat. Sukugama Miku, tolong aku. Dasar sampah tak berguna. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membantuku sekarang? Dasar anjing liar. Kenapa kau belum menebus kesalahanmu dengan kematian? Beraninya kau meminta kesempatan lagi pada Nara muda. Jika aku gagal kali ini,
Aku rela melakukan sepuku. Sepuku? Sepuku adalah cara mati paling mulia bagi seorang samurai. Kau tak pantas melihat kesetiaanmu. Bergabunglah dengan 4 Raja Langit. Duan Hai, jangan kecewakan aku lagi. Kali ini, dengan bantuan 4 Raja Langit, kau tamat. Mu Xiaonan. 1 bulan kemudian, bagaimana tanda tanya? Tempat ini masih punya pesona yang sama. Ngomong-ngomong, Siki, sudah lama kau tak mencicipi masakanku, kan? Bagaimana kalau... Oke, 2 telur, sedikit garam. Oke. Tos. Nasi gorengnya datang. 来啦！ Teman keluarga Tang. Aduh, sakit. Aku tak sengaja menabraknya. Tak perlu begini. Apa katamu? Maaf, aku menabrakmu. Aku sangat menyesal. Aku kehilangan nafsu makanku. Aku minta maaf atas namanya. Apa gunanya minta maaf? Kalau begitu, kemarilah. Minumlah beberapa gelas dengan kami. Lupakan saja. Apa 说 maksudmu? 什么呢？ Nongkrong dengan pecundang miskin. Apa asyiknya? Kenapa tidak minum beberapa gelas dengan kami? Nanti kami akan mengajakmu BR senang-senang. Bun, 喝吧。 bukankah ini agak berlebihan? Siapa kau? Bukan urusanmu. 屁事儿！ Begini saja, meja ini aku yang bayar malam ini. 我请了。 Kita berteman, 大家交个 oke? 朋友行吗？ Apa? Kau pikir aku tak mampu? Seperti aku butuh kau bayar. Apa yang kau lakukan? Apa? Orang tak dikenal sepertimu. Sudah banyak yang kuhajar di kota Tang. Percaya atau tidak? 1 panggilan dariku dan kau akan. Aku kenal kau. Bukankah kau dari desa sebelah, si penjual nasi goreng? Kenapa kau tidak jualan nasi goreng hari ini? Malah sok jagoan menggombal cewek? Itu si penjual nasi goreng. Para pengusaha, bahkan penjual nasi goreng, bisa mengajak cewek kencan. Siapa yang kau sebut cewek? Siapa yang kau bicarakan? Hentikan perkelahian ini. Baiklah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Minumlah segelas anggur ini, dan aku akan menganggap tak ada yang terjadi. Kalau tidak, malam ini, dia harus bergiliran dengan kami. Apa yang kau lihat? Dasar bajingan. Menjijikan. Berani menuntut. Bangsat, sok jadi pahlawan kesiangan, ya? Siapa? Siapa itu? Kau yang melempar ini. Pelayan, bawakan sebotol anggur. Aku bicara padamu. Apa yang kau lihat? Terus lihat dan aku akan mencungkil matamu. Kau mau menakuti siapa dengan barang rongsokan itu? Tunggu saja, aku akan. Bias, bos. Jangan bergerak, bos. Granat. Hati-hati. Ini akan meledak. 2. Keluar. Kalian baik-baik saja. Terima kasih, Siki. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau yang babak belur. Bagaimana kau akan menghadapi Nona B besok? Ogi, badanku sakit semua. Bagaimana aku bisa memikirkan itu? Ba Oksu atau Hei Oksu? Bai Oksu yang kau bicarakan itu. Apakah dia putri sulung keluarga Bai dari grup Nomshan? Ya, tak bisa menangani beberapa teman saja dan kau berani pergi ke keluarga Bai? Sudahlah, jangan bahas itu. Terima kasih banyak untuk ini. Bolehkah aku tahu namamu? Zuo Qianhu. Permisi, Zuo Qianhao. Apa hubunganmu dengan dia? Dia sepupuku. Apa kau mengenalnya? Aku 我是 temannya. 他的朋友， Namaku Mo Xiaonan. 莫昭南。 Kau Kak Nan? Zuo Qianhu memberi hormat. Kak Nan? Kak Nan, Zatian Tuan Muda Bayumi. Halo, sudah banyak bercerita tentangmu. Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu.
kau mencarimu. Hao bilang, Kak Nan akan melawan Jepang. Hitung aku ikut. Bagus, aku sengaja datang ke sini untuk memberikan ini padamu, Kak Nan. Sebuah kenang-kenangan kecil, cermin. 镜子， Ini Yatano Kagami, harta suci Dongdao. Diwariskan turun-temurun oleh para kaisar, salah satu dari 3 pusaka kekaisaran, bernilai lebih dari 1 triliun. Seharusnya benda ini terkunci di Dongdao, dijaga siang malam oleh 5.000 pengawal kaisar. Bagaimana kau mendapatkannya? Setiap jin di dunia tunduk pada Beiyu Minggu. Apapun yang kuinginkan, seseorang akan membawanya untukku. 果 Orang 然 yang 是性 bertindak. 情中人了。 Aku mengaguminya. Dengan hilangnya Yatano Kagami, Dongdao pasti kacau. Kak Nan, ini milikmu. Terserah kau mau apa. Apa? Kau tidak suka, Kak Nan, barang rongsokan ini? Tempatnya di toilet. Jaga toiletnya sana. Setelah kubuang di toilet umum, kita harus menyebutnya. Jamban kekaisaran suci bagaimana menurutmu? Jadi kubuang cermin jelek itu ke toilet. Aha, Oh, oh, 你这 saudaramu. 个弟弟， Dia sungguh luar biasa. 一出 Satu 手 gerakan 就 dan 把 dia 东岛国 membuat mereka 搅得 jungkir 天 balik. 翻地覆。 Aku di sini, terutama untuk mewakili keluarga Zhou, dan secara resmi membentuk aliansi dengan keluarga Ye. Kami sepenuhnya mendukungmu, Kak Nan. Kami harus menunjukkan ketulusan. Ayahku bilang, 5 olah aliansi macan putih, 108 cabang, 300.000 saudara, siap di bawah perintahmu. Apapun yang kau butuhkan, kami akan mengikuti perintahmu. Terima kasih. Sama-sama, Kak Nan. 请坐。 Silakan duduk. Aku telah menerima intel. Dongdao telah mengirim para ahli untuk mencoba mengambil kompendium Raja Obat dan proyek perisai naga. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Aku masih khawatir tentang Yi. Serahkan dia padaku. Aku akan melindunginya secara pribadi. Pergi. Terlalu lambat. Lari. Hao. Sun Yi, kau takkan seberuntung ini lain kali. Aku tak percaya hanya sehari setelah kami berpisah, Hao menemui ajal yang tragis. Itu adalah pembunuh bayaran yang terampil. Dia melukai Hao dengan parahannya dalam beberapa gerakan. Aku tahu kemampuan Hao lebih baik dari siapapun. Bagaimana kekalahannya bisa begitu memalukan? Apa dia diracuni? Aku mungkin tak mengerti, tapi bahkan aku bisa melihat bahwa orang itu tahu seni bela diri Kak Hao seperti punggung tangan mereka sendiri. Setiap serangan menargetkan kelemahan. Sepertinya musuh telah mempelajarinya dengan saksama. Mereka datang dengan persiapan matang. Seperti apa rupa penyerangnya? Apa kau melihatnya dengan jelas? Aku tak melihat dengan jelas. Tapi apa yang dia kenakan? Soal ini aku yakin. Dongdao. Mungkinkah 4 Raja Langit dari perkumpulan angin dewa? Bagaimanapun, musuh telah bergerak. Kita tak bisa tinggal diam. 当务 Ada 3 之急 hal penting. 有3件事儿，小伙， Xiao, segera tingkatkan keamanan 保护 untuk 孙 melindungi 小姐 Nona Sun. 你自己 Kau 也要 juga 在 harus 小 lebih berhati-hati. Jangan pernah pergi kemanapun sendirian. Ya, hal kedua. Bai Huming harus mengerahkan semua sumber daya untuk menemukan pembunuh Ahau. Serahkan padaku. Aku akan menggalinya keluar. Siapapun yang membunuh saudara Hao, benar. 我要 Aku 让 akan 整 membuat 个 seluruh 东 pasukan 市 luar itu membayar untuk ini. 不负 Gedung Internasional Nongxian. KTT Pemimpin Pemuda 世界 Dunia. 青年领袖峰会 Keluarga Bei masih suka ikut campur dalam hal semacam ini. Kali ini berbeda. Keluarga Bei menghabiskan banyak uang untuk menyelenggarakan konferensi ini untuk membantu kakak Bai memilih cucu menantu. Para elit muda kaya dari seluruh dunia, bintang baru dalam politik, semuanya berencana untuk menunjukkan batang hidung mereka. Undangan di tanganmu ini Di pasaran sudah mencapai 10 juta per lembar. 10 juta. 1000万 Apa orang-orang ini gila? Siapapun yang menikahi Bao Sui akan mengendalikan. Apa ini? Yang tidak punya undangan. Jangan berkerumun di sini. Minggir, minggir. Pertemuan ini sangat penting bagiku. Bantu aku masuk. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Membantumu? Tentu.
Beri aku angpau. 888 juta. Angpau juga. Kau tahu siapa ini? Saudara Nona baik. Calon iparmu. Harus menyogok, kan? Tak ada undangan. Dan tak ada uang untuk angpau, dasar pecundang kere. Enya, kakekku adalah seorang raja kereta api terkenal. Kereta api apanya? Aku terbang kemana-mana. Keluargaku memproduksi televisi. Kami menjual ke seluruh dunia. Siapa yang masih nonton TV sekarang? Ya, aku menciptakan perangkat lunak antivirus. Kaulah yang pantas dihajar. Situs web apa yang ingin kita lihat? Kau blokir semuanya. Serahkan ampaunya. Kalau tidak, pergi sana. Angpau, aku berani memberinya. Apa kau berani menerimanya? Tentu saja tidak. Kami harus menghormati kehadiran Anda. Kau memblokir semuanya. Bantu aku. Lihat ini apa? Nange. Nange bisa masuk tanpa ini. Bisa masuk. Aku ingin mereka semua masuk bersamaku. 都跟我一起进去。 Ini, 嗯， karena mereka teman Nange. Semuanya bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Ayo, tunggu apa lagi? 还等什么？ Aku ingin tahu, apakah aku pernah bertemu orang-orang yang datang besok dalam catatan masa depanku? Pernahkah aku melihat mereka? Dia bertanya padamu. Baiklah, kalau begitu mari kita bertanding. Lupakan saja. Dengan dukungan penuh dari ketiga keluarga. Bahkan jika itu menjual nasi goreng, aku akan membuatnya menjadi rantai nasional. Nan, kali ini terserah padamu. Aku akan memberimu petunjuk nanti. Keputusan ada di tanganmu. 由你自己做。 Xiao Xijun ada di sini. Cepat pergi. Jangan biarkan dia mengambil tempat terbaik. Ayo pergi. Nona Bai, riasanmu sangat indah hari ini. Terima kasih, Nona Bai. Kita bertemu lagi. Tuan Mo, saya menantikan penampilan brilian Anda hari ini. Investasi bergantung pada visi. Ini adalah kompetisi perspektif. Ini bukan sesuatu yang bisa kau permainkan hanya karena kau punya uang. Kalian ini benar-benar keterlaluan, selalu mencoba pamer dengan kekayaanmu. Sekarang kau kalah telak, kau menggunakan adu mulut dan mengganti topik. Jangan jadi pecundang yang payah. Sungguh tidak jantan. Kau, Tuan Mo, dan Tuan Shu, mari kita mulai. Silakan sambut. Kelompok pertama pengejar mimpi kita. Masuk. Halo semuanya, nama saya Majek. Impian saya adalah membangun pasar online yang besar di internet. Ya Tuhan, Papa Ma sendiri ada di sini. Adalah mendirikan pusat perbelanjaan online yang luas di internet, mengumpulkan semua usaha kecil dan mikro ke dalam satu tempat. Memberikan layanan secara langsung kepada konsumen akhir, memotong perantara dan pencatutan harga mereka, mengembalikan manfaat dan kemudahan kepada konsumen. Belanja online terlalu berisiko. Siapa yang mau beli apapun secara online? Pasar masa depan tidak diragukan lagi online. Saya akan menggunakan e-commerce untuk mengubah negeri naga. Sombong sekali. Yang kau lakukan hanyalah menggambar kue di langit. Halo semuanya, saya Lin Yang. Saya dan suami saya ikut mendirikan merek kecantikan bernama Rahasia Ting. Kami telah memperkenalkan model pemasaran visi paling mutakhir. Ini melibatkan perluasan jaringan penjualan kami langsung ke basis konsumen. Bukankah itu skema piramida? Dengan cara ini, siapapun dengan investasi kecil bisa menjadi mitra. Bersama-sama kita dapat menikmati yang terbaik, rabat, dan sumber produk. Pada akhirnya, perusahaan mendapat untung dan para mitra menghasilkan uang. Situasi yang saling menguntungkan. Bagus, ambisius. Saya ingat, mereka kemudian dihukum berat oleh negara. Kalian berdua telah memberi kami pilihan. Yang satu ingin membuka toko virtual dan mencoba-coba belanja online ini. Yang lainnya ingin membangun bisnis yang solid, menjangkau konsumen secara langsung. Mana yang lebih baik? Sudah sangat jelas. Jadi saya pilih Majike. Berapa banyak yang kau butuhkan? 22 juta. Berapa? 20 juta. 10 juta juga bisa. Itu tidak cukup. Aku akan berinvestasi 2 dan lebih banyak jika diperlukan. Berapa persentase saham yang kau minta? Persentase saham? Aku tidak tertarik pada uang. Kau bilang
Harga online-nya harus lebih rendah, memudahkan semua orang untuk berbisnis. Tentu saja. Jika kau mengingkari janjimu, aku akan membuat pinduoduo. Untuk menyaingimu, aku akan menghancurkanmu. Nona Lin, berapa banyak yang kau butuhkan? 50 juta. Atau lebih banyak lebih meriah. Tuan muda Shu, aku peringatkan kau. Uang yang diinvestasikan ini bahkan tidak akan terdengar. Jangan ganggu Tuan Mo. Investasi Shu tidak pernah meleset. Mo Xiaonan, keputusan Tuan muda Shu, apa yang memberimu hak untuk mengoceh? Mal online apa? Sekilas itu penipuan. Tidak berwujud dan tidak terlihat. Siapa yang akan membeli barang secara online? Tetaplah pada pembangunan tim. Kau di bagian penjualan, tetapi kau tidak membantu, tetapi malah membuang-buang uang untuk membantu seseorang yang hanya mengumbar janji kosong. Tuan baik. Kau mendirikan Dana Dewa Pertanian, bukankah itu untuk membantu mereka yang mau bekerja keras dan membangun sesuatu yang nyata? Dehya. Nona Lin, aku akan memberimu 300 juta. Media juga akan sepenuhnya mendukung publisitasmu. Aku akan membuat namamu dikenal seluruh dunia. Serius, hancurkan saja dirimu sendiri. Jangan menyeretnya bersamamu. Itu namanya visi. Kau tidak akan mengerti. Mari kita sambut gelombang kedua para pemimpi. Bukankah ini dua penjaga keluarga I yang pergi keluar untuk menjual nasi goreng? Halo semuanya, nama saya Li Jun. Saya mendirikan Tianxin Finance, berfokus pada kredit mikro. Untuk semua orang dengan aspirasi kewirausahaan. Kami menyediakan dana. Jadi dia berencana untuk mendapatkan uang di sini dan pergi keluar untuk meminjamkannya. Nama saya Xiang Erming. Saya mendirikan platform video pendek musik. Duol. Saat ini sedang dalam tahap peluncuran promosi. Saya harap mendapatkan dukungan semua orang. Kau sedang membangun platform. Bisakah kau memberitahu kami tentang timmu? Saya belum punya tim produksi. Lalu, bagaimana kau akan memproduksi konten? Sejumlah besar netizen adalah tim produksi kami. Tak usah dilanjutkan. Biarkan dia menyelesaikannya. Sopan sedikit, produksi video bukan sesuatu yang bisa dicoba oleh sembarang orang. Apa kau tahu apa artinya? Membiarkan profesional mengerjakan pekerjaan profesional. Ini cuma video pendek. Siapapun yang punya tangan bisa melakukannya. Lelucon macam apa ini? Tahukah kau berapa banyak langkah yang diperlukan dalam perencanaan konten? Berapa kali naskah perlu direvisi? Berapa banyak peralatan profesional dan personal profesional yang terlibat dalam pembuatan film video? Tapi kupikir, pembuatan film dadakan yang kasual sudah bisa menampilkan pandangan dan emosi dari populasi netizen kita yang luas. Bicara sama tembok, orang sepertimu berani-beraninya berkecimpung di media. Aku yang pertama keberatan. Apa kau bilang? Bahwa media pantas dipegang oleh segelintir orang terpilih. KN tanda tanya, masyarakat manusia seharusnya dipimpin oleh kaum elit. Belum tentu begitu. Baiklah, kalau begitu, karena Tuan Mo punya pendapat berbeda. Kau bantu dia, Tuan Shang. Berapa yang kau butuhkan? 16 juta sudah cukup. Oke, aku dukung kau. Aku juga akan investasikan 2 padamu. Terima kasih. Tapi aku punya syarat tambahan. Katakan, standar peninjauan konten. Kau dan aku akan putuskan bersama. Tidak masalah. Tuan Mo, Tuan Shu. Kalau begitu aku sudah berinvestasi padanya. Tanya Tuan Shu, katakan padaku, berapa yang kau inginkan? 80 juta atau lebih kalau memungkinkan. Apa kau bodoh? Pinjam saja sendiri. Kenapa harus lewat dia? Biar urusan profesional ditangani ahlinya. Aku juga akan memberimu 2. Nasihat yang baik itu susah diterima. Hantu sialan. Siapa yang akan mati masih belum jelas. Mo Xiaonan, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Kakek, orang seperti dia, bicara omong kosong seperti itu, tidak menghormati yang lebih tua. Dia harus diusir. Benar, mulutnya yang ceplas-ceplos, sembrono, dan tidak bermoral. Bagaimana orang seperti itu bisa cocok untuk mengelola Dana Nongshen? Duduk, berhentilah memoceh. Beraninya kau menarik pistol di depan begitu banyak orang. Semua tokoh terkemuka dari keluarga-keluarga sedang menonton. Betul, kita semua adalah orang-orang terhormat. Jadi katakan padaku, akankah ada yang percaya bahwa dalam situasi ini aku akan menembak bolamu? Baiklah, 2 lagi, kan? Silakan naik. Tim ketiga pengejar mimpi memasuki panggung. 登场。
Halo para investor, saya bekerja dengan baterai lithium. Bukankah ini Tuan Wang dari BIG? Ini zaman apa? Siapa yang masih pakai baterai? Tuan Shu? Tuan Mo? Saya dari negara Kepulauan Timur, Ochiyama Takeshi. Saya percaya, energi hidrogen merupakan arah perkembangan masa depan. Ya, ini adalah jalan yang benar. Orang Seoul itu sebenarnya sangat tertarik. Kalau begitu aku akan bersenang-senang dengannya. Tapi pada tahap ini, baterai lithium punya potensi pengembangan yang lebih besar, energi hidrogen bersih, dan ramah lingkungan. Jauh lebih unggul dari baterai lithium. Tapi biaya akuisisi energi hidrogen tinggi, sedangkan biaya produksi baterai lithium jauh lebih rendah. Tuan-tuan, tahan debat kalian. Mengapa tidak mendengar pendapat para investor? Apa pendapat Tuan Mo? Energi hidrogen. Kedengarannya tidak mudah dijual. Satu kalimat menunjukkan wawasan dangkalmu. Energi hidrogen diekstrak dari air. Bisa dibilang tak habis-habis. Prospek komersial keduanya sama sekali nggak ada apa-apanya. Bahkan berita masa depan pun memberitakannya. Jika bermain dengan energi hidrogen, bisa jadi jalan keluar. Aku bakal pakai nama belakangmu. Penelitian Donggao di bidang ini bertahun-tahun mendahului dunia. Dan Tuan Uchiyama adalah seorang pakar di bidang ini. Gue pertaruhkan semuanya padamu. Tuan Seng, saya akan bantu Anda. Terima kasih, Tuan Mo. Tapi kali ini, aku butuh lebih dari jumlah kecil. Sebanyak 10. Jangan khawatir, aku kasih kamu 15. Tuan Shu, aku juga butuh setidaknya segini. Apa? 15? Hei, gimana? 15 aja udah lumayan. Ya, bukankah kemarin kamu cukup royal? Memberikannya secara langsung. Kok sekarang jadi pelit? Ini. Aku paham. Begitu royalnya kemarin, karena kamu yakin bisa kendalikan yayasan itu. Cepat atau lambat, kamu bisa mendapatkannya kembali. KM tanda tanya, omong kosong apa sih yang kamu bicarakan? Kukira kau punya pandangan yang lebih luas. Kamu juga seseorang yang tidak akan melepaskan elang tanpa melihat kelinci. Lihat betapa pelitnya. Mo Xiaonan, begitu kikir. Apa kau tidak percaya pada penilaianmu sendiri? Ya sudah, kalau begitu, kusarankan kau untuk tidak bergerak hari ini. Kak Shu, itu terlalu sombong. Dengan kekuatanmu, kau sama sekali tidak bisa diremehkan oleh orang ini. Betul, Tuan Muda Shu, percayalah pada dirimu sendiri. Orang udik itu cuma gertak sambal doang. Jangan biarkan dia mempengaruhimu. Tuan Muda Shu, uang kemarin, jangan-jangan dikasih sama ayahmu. Ya, jangan-jangan kamu sendiri enggak punya banyak uang. Ya, omong kosong. 15 mah receh buat gue. Bagus, Tuan Uchiyama. Aku akan investasikan 15 untukmu. Jantan sejati. Nah, gitu dong. Proyek yang kupilih tidak pernah salah. Termasuk kali ini. Kau sudah salah 3 kali hari ini. Yang salah seharusnya kamu, kan? Lihat 3 proyek yang kau investasikan. Sampah semua. Bagaimana kalau kita taruhan sampingan? Boleh. Taruhan apa? Kita pakai hadiah yang kau siapkan kemarin sebagai taruhannya. Jika kau kalah, investasikan semuanya ke yayasan. Dan bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan membayarmu 10 kali lipat. Mo Xiaonan, itu yang kau katakan. Tentu saja. Kita tentukan batas waktu 1 bulan. Kita lihat hasilnya nanti. Omongan doang mah nggak ada buktinya. Kita butuh perjanjian tertulis. Tuan Shu, Tuan Mo, kenapa bertindak begitu gegabah? Setelah taruhan ini dibuat, tidak ada jalan kembali. Tuan Besar Bai, Tuan Muda Shu, ini namanya buru-buru kasih hadiah ke yayasan. Ini hal yang bagus. Jaga bicaramu.